Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alaji binikmatihi tatimus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini kurang memuji Allah. Kita ini kurang menjadi manusia yang pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Sehingga kata-kata pujian bagi Allah, alhamdulillah, ini jarang kita ucapkan. Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan dulu kita melihat harta. Kita lihat badan kita saja. Anggota badan kita saja. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Maka kalau orang sudah sadar dengan kenikmatan Allah yang terdapat pada badannya, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keadaan atau kondisi hartanya itu belum sesuai apa yang dia inginkan, dia akan bersyukur karena nikmat itu bukan hanya harta. Dia akan bersyukur dengan nikmat yang ada pada anggota badannya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih sebenarnya yang menyebabkan kita atau manusia itu semakin bertambah ya umurnya, dia justru malah jauh dari Allah, disibukkan dengan urusannya yang itu bermuara selalu kepada materi atau harta, kekayaan yang ingin dia dapatkan. Nah, mari kita renungkan hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan-jangan ini terjadi kepada kita. Dari Ibnu Majah, siapa yang dunia menjadi keinginan terbesarnya di dalam hatinya, maka Allah akan ceraikan urusannya. Allah akan buat sibuk dia dengan urusan dunianya. Waktunya akan tersita untuk urusan dunianya. Sehingga waktu untuk Allah, dia sulit untuk mendapatkan itu. Sibuk. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sibuk, Allah sibukkan urusannya untuk keinginannya, yaitu yang bermuara kepada urusan dunia. Susah mencari waktu untuk beribadah. Kalaupun bisa, waktunya selalu mepet. Diulur-ulur. Ini jangan-jangan terjadi sama kita, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan jadikan kepakiran di kedua matanya. Allah akan jadikan manusia itu merasa fakir, takut akan kemiskinan. Padahal dia punya harta, tapi dia selalu ketakutan. Takut berkurang hartanya, takut menjadi miskin, takut kehilangan hartanya. Hatinya tidak tenang. Jangan-jangan terjadi pada kita, jamaah. Kemudian kata Nabi, dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang sudah dituliskannya untuknya. Itu yang akan datang kepada dirinya. Dunia hanya sekedar apa yang memang sudah dituliskan bagi dirinya. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, dan siapa yang akhirat menjadi niat utamanya,
keinginan terbesar di dalam hatinya yaitu akhirat, maka Allah akan kumpulkan urusannya untuknya. Allah akan mudahkan dia dalam beramal soleh, dalam beribadah. Selalu didatangkan oleh Allah celah-celah untuk dia bisa beribadah, untuk dia bisa mendapatkan pahala. Urusannya Allah kumpulkan tuh, Allah mudahkan. Waktunya banyak untuk beribadah, waktunya banyak untuk mengingat Allah, waktunya banyak untuk mempelajari agama Allah. Allah mudahkan tuh. Dan Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Dia akan merasa cukup dengan keadaannya. Dia akan pandai menjadi manusia yang bersyukur. Dia tidak ketakutan. Dia tidak akan takut miskin. Sehingga tenang hatinya. Allah jadikan dia itu kaya. Hatinya kaya. Dia merasa mempunyai banyak harta. Walaupun secara kasat mata orang melihat dia biasa saja. Tapi hatinya Allah lapangkan. Allah jadikan kaya. Sehingga dia merasa cukup ya dengan hartanya. Intinya tidak ada ketakutan di dalam hatinya. Takut miskin, cemas apa, stres akhirnya tidak ada. Lapang hatinya. Bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan dunia akan mendatanginya itu dalam keadaan dunia itu hina di matanya. Dia tidak terbuai oleh dunia. Dia melihat dunia ini hanyalah sebagai sarana. Hina di matanya. Tidak akan dia tertipu oleh dunia. Dunia akan mendatangi dalam keadaan hina. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa ini terjadi kepada diri kita? Kita berharap yang terjadi kepada kita itu adalah keinginan terbesar kita memang akhirat. Sehingga kita menjadi orang yang Allah mudahkan urusan kita untuk beramal soleh, ya, yang tadi Nabi Muhammad SAW sampaikan. Dan kita tidak dibudahkan oleh dunia, tidak dibudahkan oleh keinginan yang melampaui batas kita, selalu mengenai harta dan kekayaan, menjadi budak nafsu dunia. Tidak sedikit jamaah manusia yang ketika keinginan terbesarnya adalah dunia, harta, kekayaan, ketika dia tidak bisa mendapatkan itu, terganggu mentalnya. Stres jamaah. Karena keinginannya tidak tercapai. Keinginan terbesarnya hanya harta, harta dan harta. Padahal kalau kita berpikir secara sehat, kalaupun memang kita bisa mendapatkan harta yang begitu banyak yang kita benar-benar inginkan, berapa lama kita bisa merasakan harta itu? Sekarang nih, manusia nih jarang umurnya sampai 100 tahun. Kemudian apakah harta yang kita miliki itu bisa kita rasakan semuanya? Tidak, jamaah. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang kaya, kemudian dia meninggal, hartanya ditinggalkan. Malah menjadi persoalan. Bertengkar ahli warisnya gara-gara hartanya.
berlebih-lebihan, berangan-angan yang tinggi, selalu bermuara kepada harta, harta dan harta. Menjadi budak dari harta tersebut. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita introspeksi diri, ya. Memperbaiki diri kita dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Tingkatkan kualitas ibadah kita. Jangan sampai kita menjadi budaknya dunia. Nauzubillah. Semoga Allah mudahkan kita dalam urusan kita di dunia untuk mendapatkan akhirat, untuk mendapatkan surganya Allah Jalla Jalaluh, agar kita bisa kumpul nanti bersama orang-orang yang kita cintai, bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.